Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Tahu, kembali lagi bersama Tahu, Talking Around with Us. Nah, kali ini kita itu udah bersama bintang tamu kita, Bu Niha dan juga Kak Dava. Boleh bisa dada-dada ke teman-teman sekalian. Hai guys. Nah, Bu Niha ini sebagai guru GBK pembimbing berkebutuhan khusus juga guru BK. Nah, Kak Dava ini kakak kelas kita, kelas 12. Nah, Kak Dava ini juga pernah kalau nggak salah jadi duta anti perundungan ya, Kak? Iya, Ya. waktu kelas 10 dulu. Nah, itu ceritanya gimana sih, Kak? Kakak bisa jadi duta anti perundungan itu? Nah, sebenarnya juga nggak tahu ya, itu coba tanya ke guru BK-nya. Soalnya tiba-tiba saya ditunjuk Senin-Senin disuruh pidato gitu. Kenapa Bu kok saya bisa ditunjuk Nah, gitu? itu gini, untuk duta anti perundungan itu kan sebenarnya program dari dinas ya. Kita tunjuk untuk istilahnya melakukan pelatihan lah untuk anak-anak sebagai duta anti perundungan. Nah, kenapa kok Mas Dava dan teman-teman yang lain yang terpilih? Karena kita ada rekomendasi dari wali kelas di kelas 10 dulu. Siapa sih Bu kira-kira anak yang aktif di kelas, terus bisa kalau misalkan ada masalah di kelas itu anak ini bisa bantu menyelesaikan. Nah, akhirnya kita dapat rekom itulah beberapa nama termasuk Mas Dava ini. Oh, aku aja baru Berarti tahu paling nggak kamu sekarang. dipercaya Dava bisa merangkul teman-temanmu yang istilahnya apa ya, menjadi korban perundungan ataupun jadi pelakunya. Kamu yang harus ngingetin mereka. Baru tahu loh aku sekarang. Oh loh. Soalnya kan dulu apa namanya pas waktu pemilihannya duta anti perundungan itu juga kan cukup mendadak ya Bu. Ya? Iya. Soalnya kan dekat juga sama acara pembukaan, ada acara seremonialnya. Jadi itu ngundang siapa nama dulu tuh Bu? Pak Kiswanto. Iya Pak Iswanto. Terus karena mendadak akhirnya juga kurang persiapan untuk pemilihannya gini jadi nggak dikasih tahu lah kurang lebihnya gimana. Cuma ternyata seperti itu ya. Kita kasih surprise untuk anak-anaknya. Surprise biar kaget biar seru. Nah, kira-kira apa sih perasaannya Mas Dava waktu itu tiba-tiba dipilih jadi duta anti bullying tuh gimana? Kayak tiba-tiba kan? Tiba-tiba ya, apalagi kelas 10 kan ya, Iya. jelas tegang, Iya. tegang sama Awal-awalnya takut. ada. Nah, soalnya kan waktu itu kan masih awal-awal masuk kan, ada COVID juga kan, Iya. akhirnya untuk interaksi buat anak-anak kan dikit ya, jadi belum bisa berbaur sama suasana sekolah. Jadi udah masih kelas 10, terus disuruh buat pidato. Akhirnya tuh di sana itu bener-bener menurut aku ya itu kacau banget sih pidatonya. Pidatonya nggak bagus sama sekali. Itu sih tegang. Terus juga walaupun tegang, tetap ada bangga lah. Udah terpilih jadi salah satu wakil untuk mewakili nama anti perundungan itu sih. Oke. Kan Kak Dava ini pernah jadi duta anti perundungan. Nah, menurut Kakak sendiri sih bullying atau perundungan itu apa sih, Kak? Bullying atau perundungan itu sebenarnya definisinya kan intinya itu kan perbedaan cara kita menanggapi seseorang kan. Jadi istilahnya dikucilkan atau harsh word itu kan juga termasuk bullying juga kan. Dan tapi bullying ini juga masih banyak kayak macamnya, ada yang melalui sosial media, secara psikis ataupun fisik itu juga termasuk bullying. Jadi menurut aku itu bullying yang menurut definisi aku sendiri itu suatu interaksi yang diberikan kepada seseorang yang tidak layak gitu. Menurut aku sih gitu sih. Kalau menurut dunia sendiri apa sih bullying itu? Bullying atau perundungan ya cukup Bunia menambahkan Mas Dava tadi ya, sesuatu yang dilakukan kepada orang lain tanpa persetujuan ataupun tanpa orangnya itu mengiyakan itu, dan itu secara berulang. Misalkan contoh sekarang yang lagi in kan, kita panggil teman kita pakai nama orang tua, kemudian manggil pakai julukannya. Misalkan temenmu ada yang tubuhnya subur kayak Bunia, dipanggil gajah lah, dipanggil apa. Nah, itu kan sebenarnya termasuk bullying juga. Kadang kan ada anak yang mereka memberikan alibi, "Kak Bu, anak itu loh mau kok tak panggil itu." Ya iya mau, tapi apakah di belakang itu dia
mau dan ikhlas juga untuk dipanggil itu? Apakah dia juga nggak merasa kenapa kok aku harus panggil itu? Namaku, misalkan namaku Niha, kenapa kok harus dipanggil si Bejo bapakku? Nah, misalkan seperti itu. Atau namaku Niha, kenapa kok harus aku dipanggil gajah lah, jerapah apa? Nah, kenapa nggak bisa mereka panggil aku kayak gitu lah? Mungkin iya di depan teman-temannya itu dia oke-oke aja, fine-fine aja. Oh, nggak apa-apa sih, biar kita tambah akrab aja nih. Tapi kenyataannya kan kita nggak tahu orang kayak apa. Mungkin aja dia ceria di depan teman-temannya, tapi di belakang dia ngurung di kamar mikirin itu terus. Nah, itu kan yang harus kita hindari atau kita bahkan kita hilangkan. Bullying itu kan karena itu. Efeknya tuh. Efeknya itu kan jangkanya panjang. Banget. Nah, ini tentang kasus bullying yang marak sering terjadi nih. Kan khususnya di Indonesia ini banyak banget kasus bullying. Gimana sih tanggapan Kak Dava sama Bu Nia tentang bullying yang marak ini? Mungkin Bu Nia dulu. Bu Nia dulu. Kasus bullying yang marak akhir-akhir ini memang bullying itu lagi cukup rame ya? Iya, Ngetren cukup ngetren. Apalagi kan kita kan dapat istilahnya tontonan dari luar juga kan. Misalkan nonton K-pop, sedangkan atau drama Korea, sedangkan di sana kan banyak banget kasus bullying, dan itu pun kebanyakan endingnya atau akhirnya yang korbannya itu bunuh diri. Lah, kita kan apa ya, kadang ada banyak anak Indonesia ataupun orang Indonesia yang mentah-mentah lah, oh berarti di Korea kayak gitu, masa sih di Indonesia kayak gitu, tak coba oh berarti kita kalau bully anak walaupun mereka nggak sampai bunuh diri, di drama Korea kan nggak sampai bunuh diri, paling dia cuma kayak gini aja, tak coba di drama yang tak lihat kok anaknya seneng-seneng aja masih bisa nongkrong-nongkrong sama temennya, berarti di sini juga bisa dong. Nah, sebenarnya masalah yang lagi in sekarang itu kan anak-anak sekarang itu lebih banyak menirunya. Atau apa sekarang yang bahasanya lagi in sekarang tuh apa? Lagi trend center itu. Mereka tiru, mereka coba-coba tanpa mereka tahu dan tanpa dipikir dulu kira-kira yang tak lakukan itu gimana, dampaknya kayak apa. Dan bullying sekarang itu lebih, kalau fisik sekarang mungkin masih mikir ya, karena kan bisa terlihat. Oh, misalkan Dava ada lebam tangannya, kamu habis diapain? Habis dipukul si A. Oh, oke, berarti kita bisa laporkan nih. Tapi kalau sekarang yang lagi in dan lagi banyak dilakukan itu cybernya. Contoh misalkan ketika kalian ulang tahun lah, yang lagi in sekarang kan sebar foto aib sambil ngucapin selamat ulang tahun lah. Kalau emang kamu mau ngucapin ulang tahun, kenapa nggak fotonya yang cantik, yang ganteng, share selamat ulang tahun, semoga ini. Nah, kenapa harus foto yang jeleknya atau aibnya temenmu itu yang harus disebar lah ya. Sekarang kan itu, karena cyber atau jejak digital itu kan pasti akan ada terus. Betul. Cuman mau nambahin dari Bu Nia aja sih. Untuk sekarang itu sebenarnya itu apa ya? Sumber dari bullyingnya itu agak susah untuk diketahui. Soalnya anak-anak ini nggak seberapa peka kalau misalnya itu suatu bullying gitu. Jadi dari sumber daya manusianya aja tuh kayak masih kurang peka terhadap apa situasinya gitu. Kadang kita ngelihat anak-anak kayak misalnya di sekolah ini kan biasanya kan anak-anak kayak bercandain kayak disaut-sauti pas lagi maju atau apa gitu kan. Anak-anak merasa mungkin itu fine-fine aja gitu kan. Tapi di dalam hati anaknya tuh mungkin udah kayak ngerasa dikucilin, aku diginiin, itu pasti bakal berdampak. Sedikit pun efeknya itu pasti aku yakin tuh bakal berdampak ke psikisnya anak-anak itu tadi sih. Jadi ya ini itu suatu hal yang sangat perlu diawasi dan perlu apa ya Bu ya, segera ditanggulangi sih. Soalnya ini tuh bener-bener cepet nyebar gitu. Kadang anak yang ngelihat proses bullying itu terjadi tapi nggak ngelakuin sesuatu itu juga termasuk pelaku, bisa aja kan? Soalnya mereka itu nggak ngambil action gitu. Jadi menurut aku itu ini suatu hal yang perlu banget untuk ditanggapi sekarang sih, secepatnya kalau bisa. Karena memutus rantai bully itu susah. Harus diambil dari akarnya. Karena kita nggak tahu ujung atau awal permasalahannya itu dari mana. Kadang kalau misalnya masalahnya aneh, karena udah dibully biasa, akhirnya merembet ke A, B, C, akhirnya dia diserang banyak. Akhirnya kita putusin yang C, B masih ada. A kita putusin C yang masih ada.
Jadi itu sih susah sih. Apa untuk bener-bener ngilangin ya Bu Iya. sepenuhnya ya Bu ya. Kalau kita mutus itu misalkan sebenarnya sih siapa sih yang nggak mau kalau di sekolah atau di lingkungannya itu Bebas bullying. bebas bullying atau nggak ada bully sama sekali. Tapi kita juga nelusurinya itu yang cukup sulit. Kadang kita benar kata Mas Dava ya, A, oke kita selesaikan. Ternyata yang B ini masih ada. Iya. Oh ternyata yang B selesai, si C masih ada. A, B, C selesai, nanti balik lagi ke A ini muncul lagi. Nah, itu yang sebenarnya kita masih jadi PR ya, bukan hanya di sekolah kita. Kayaknya di Indonesia lain. juga itu jadi PR yang besar terkait pemutusan bullying itu kayak apa. Makanya itu kan Bu ya, apa namanya, bangun awareness itu penting kan. Akhirnya nggak harus pihak-pihak yang berwajib untuk nyelesain, Iya. teman-teman sebayanya itu. Nah, makanya sekarang itu sudah banyak kayak organisasi-organisasi kayak apa itu Bu? Kayak gen apa namanya itu? Dan Apa ya? Pokoknya ada konsultan sebaya. konselor Apa namanya itu? konselor sebaya itu ya. Pick R gitu kan, Pick R. Pick R atau gimana itu kan juga untuk membangun awareness kan di antara masyarakat itu. Jadi itu sih salah satu menurutku yang mungkin bisa dibangun di sekolah ini atau enggak di sekolah-sekolah lain itu, yaitu membangun awareness antar para siswa itu agar ya tadi itu biar permasalahan itu nggak diselesain sama pihak-pihak yang berwenang kayak BK ataupun kayak bagian tata tertib ya gitu. Jadi para anak-anak ataupun teman-temannya itu tetap bisa ngerangkul satu sama lain dan mengurangi persentase bullying ini terjadi. Gitu sih menurut aku. Nah kan itu di Indonesia ini kan semakin meningkat kasus bullying. Itu kira-kira bagaimana cara menyikapi tersebut, kayak buat mengedukasi para siswa-siswa di luar sekolah atau di sekolah? Sebenarnya sama kayak tadi ya Bu ya, kayak bangun awareness dan lain-lain. Tapi menurut Bu Nia itu kan sekarang rata-rata kan kalau buat nyelesain bullying itu kan pakai itu ya Bu, apa, sosialisasi. Iya. Nah menurut Bu itu sendiri, Bu Nia, sosialisasi itu efektif nggak sih? Kalau menurut aku sendiri nggak efektif sih Bu. Gini, sosialisasi atau kita ngasih materi tentang bullying itu sebenarnya kalau menurut kami tim BK ngobrol-ngobrol itu seperti kayak dua mata pisau. Satu sisi kita ngajarkan mereka untuk bullying itu kayak gini loh, dampaknya seperti ini. Kamu sebagai pelaku ataupun korban pasti ada efeknya. Tapi di sisi lain kita juga bisa dianggap anak-anak yang emang dasarnya atau anak-anak yang emang apa ya istilahnya ya, jiwa-jiwanya itu suka gudoi temannya atau suka bercanda temannya, itu sebagai satu ilmu baru nih, ternyata bully nggak cuma bisa secara langsung, bisa lewat WA, bisa lewat status. Nah sebenarnya kita juga perlu apa ya istilahnya, sebuah media atau sebuah tempat platform atau apa yang memang bisa ngajak anak itu untuk ini loh, kamu ketika kamu melakukan bully itu seperti ini, ketika kamu menjadi korban itu akan jadi seperti ini. Dan kita juga masih butuh PR untuk kembali menanamkan kalau bullying itu kayak gini, ndak harus kita yang ngomong, tapi nanti bisa orang dari luar atau teman-teman yang pernah jadi pelaku ataupun korban nanti bisa saling sharing. Aku dulu jadi pelaku itu kayak gini, suka ngebully temanku kayak gini, tapi ternyata kok selama aku jadi pelaku itu awalnya aja aku dapat kepuasan, tapi akhirnya seperti ini kan jadi kan anak-anak yang jadi pelakunya itu juga mikir, oh ternyata si A ini pernah jadi pelaku tapi dapat istilahnya karmanya atau imbasnya jadi seperti ini. Ternyata jadi pelaku bullying itu enggak semuanya atau enggak selamanya enak. Kadang kan kalau ada, ketika kamu jadi pelaku suatu saat kamu akan jadi korban. Dan ketika kamu jadi korban suatu saat kamu pasti akan pengen merasakan jadi pelaku lah. Perputaran itu yang untuk mutusnya itu yang butuh usaha atau butuh effort lebih. Yang lebih besar lagi. Ya sama kayak senioritas itu Itu. Kan karena kakak kelas, adik kelasnya di senioritas merasa pernah sama, jadi korban. ya, akhirnya balas dendam ke angkatan bawah ya kayak gitu. Untuk mutus lingkaran setannya ini itu susah gitu. Dan untuk menyelesaikan masalah bullying itu kan salah satunya kan dari pelaku kan. Nah, menyelesaikan
cara bikin pelaku ini berhenti ngebully juga susah. Karena apa? Kadang orang yang ngebully itu background dia ataupun alasan dia ngebully anak itu beda-beda. Kadang ada dari keluarga, ya kan Bu? Keluarganya nggak baik-baik saja kan. Akhirnya dia mencari suatu kepuasan, pelampiasan yang dia bisa lakukan gitu. Salah satunya yang ngebully itu. Akhirnya dia punya wewenang gitu. Di rumah dia nggak punya wewenang, ada abusive di rumah misalnya kayak gitu kan. Akhirnya dia ngelakuin ke temennya. Atau enggak, mungkin dari psikisnya dia sendiri, psikisnya memang bermasalah. Akhirnya dia ngelampiasin itu ke temennya. Ataupun dari lingkungan teman-temannya gitu kan. Bisa aja kan diajak gitu karena dia di suatu kelompok gitu kan. Akhirnya dia ngikut-ngikut temennya buat ngebully anak ini. Jadi ya itu sih susah banget. Makanya itu perlu ngebangun awareness tadi itu ya Bu ya. Yang lebih agar teman-teman sekitar itu ya pada ngerangkul gitu satu sama lain. Atau juga bisa dilakuin itu nggak sih Bu, kayak yang kalau di Semam kan juga ada kan. Jadi adanya suatu pendekatan intimate yang dekat gitu antar siswa. Jadi para siswa kan bebas kan di BK itu untuk keluar masuk, untuk cerita-cerita. Nah itu salah satu cara untuk bisa ngurangin bullying ini. Soalnya kenapa? Akhirnya kan siswa terbuka tuh sama guru tuh. Kalau ada apa-apa cerita, Akhirnya kan BK-nya sendiri tuh kan akhirnya bisa nemuin cara kalau misalnya seketika ada hal ini terjadi kan ya Bu ya. Akhirnya terbukti di Semam ini, menurut aku ya di Semam ini salah satu yang kasus bullyingnya itu cukup dikit sih daripada sekolah-sekolah lain. Selama aku mengamatinya ya lewat kacamata pribadi aku itu kayak gitu sih. Dan permasalahan kita itu yang cukup cukup sulit untuk kita tembus di bullying itu kenapa? Karena pelaku bullying itu nggak akan pernah mau ngomong kalau dia itu dibully. Itu sih. Pelaku atau korban itu nggak akan pernah mau cerita. Nggak akan pernah mau cerita, nggak akan pernah mau ngomong kalau dia itu jadi korban bullying. Karena tapi kan adanya keterbukaan di BK itu kan setidaknya kan mulai dari situ kan atau mulai dari kayak tadi tuh kelompok sebaya atau konsultan sebaya itu kan mungkin kita guru BK ini terbantu. Paling nggak konsultannya atau teman terdekatnya itu ngomong, Bu ini loh si A cerita kemarin katanya digudoi sama si B, atau Bu si A ini loh kemarin katanya dikata-katain sama si B. Nah kita dari situ kan nanti nelusurinya atau nyari taunya, oh bener nggak sih, apa cuma perasaannya si A saja atau emang dia mendapatkan hal itu. Nah itu kan menjadi satu titik terang kecil lah, tapi masih belum bisa terbuka lebar untuk menangani bullyingnya itu sendiri karena kita permasalahannya itu korbannya itu susah untuk ngobrol atau cerita. Emang sih, soalnya dulu aku juga kan waktu SD juga salah satu korban kan bullying itu kan. Jadi bukannya nggak mau cerita, tapi emang nggak bisa gitu ya. Untuk cerita ke orang lain itu bener-bener berat banget gitu. Apalagi ada pressure dari tempat lain, misal di keluarga ada pressure, di sekolah ada pressure. Jadi untuk terbuka itu menjadi susah banget gitu. Aku aja dulu kayak karena aku waktu itu kan pernah dibully kayak pas kelas 6 SD gitu kan. Di pertengahan sampai akhir. Aku mau cerita, bener-bener cerita ke orang tua aku aja dulu pas mau masuk SMA. Jadi kayak bener-bener impact dari bullying itu sekuat itu gitu. Dan untuk ceritanya pun itu sangat-sangat susah gitu. Dan korban cerita kenapa tidak mau, salah satunya selain itu tadi juga pressure dari pelakunya. Betul. Pasti pelaku akan ngasih ancaman atau ngasih warning ke korbannya itu, awas kalau kamu cerita kamu bakal dapat lebih lah. Itu kan yang sebenarnya kalau korban kalau memang dia takut, merasa udah takut ya sudah terkip semua, nggak ada yang tahu, dia nggak mau cerita. Akhirnya ujung-ujungnya kayak Mas Dava itu dari SD baru SMA mau cerita ke orang tua. Karena korban bully itu pasti mikir, nanti tak ceritakan ke orang tua atau ke guruku, nanti yang kena imbasnya ndak aku aja, tapi keluargaku, entah nanti dikata-katain atau nanti yang si pelakunya itu tahu rahasia keluargaku bakal disebar di sekolah lah. Itu kan yang cukup miris kalau
bullying sampai di seperti itu, sampai bawa keluarga iya. itu sampai terancam itu kan ya. Walaupun kayak gitu kan mungkin aja si pelaku nggak bakal ngelakuin juga, tapi kan tetap semua itu terjadi di atas kepalanya si korbannya kan ya Bu Iya, ya. Karena di bawah tekanan itu di bawah tadi. tekanan itu tadi, saking psikisnya itu udah kena, dia itu udah mikir macam-macam lah, takut nantinya gini, ntar aku cerita di orang tua ntar ditanggapannya gini, malah aku yang disalahin. Itu tadi itu makanya pressure-nya itu yang banyak, itu akhirnya mereka nggak mau cerita itu sih. Jadi korbannya bener-bener kayak gimana pun yang aku lakuin itu salah semua gitu. Iya, Iya. jadi bener-bener apa ya, kayak kekurung gitu ya Bu ya. Iya, bener-bener menutup diri karena takut, nggak mau cerita, sama ya itu tadi pressure ya Bu, lebih ke pressure-nya, yang- tekanan hati batinnya itu tadi yang susah buat cerita. Ini ada nggak sih kayak suatu sistem dari pembelajaran di Indonesia itu yang perlu diubah agar pembulian ini atau perundungan ini bisa dikurangi? Nah, Bu Nia nih, Sistem pembelajaran di Indonesia yang harus yang diubah. dirubah agar pembulian ini berkurang. Ya mungkin sistem pembelajaran kita sebenarnya kan sudah bagus ya, ketika di sekolah ataupun di luar sekolah kita istilahnya apa ya, membagi rata lah, dari sekolah ini, dari sekolah A, sekolah B, terus dari background keluarga A, B, C, itu kita bagi rata semua. Tapi kalau sistem pembelajaran di Indonesia itu sepertinya yang perlu sedikit dirubah aja itu dari apa istilahnya, kepedulian, ada satu entah pelajaran atau ekstra terkait dengan kepedulian antar sesama. Entah itu kita kalau di sini kayak ini loh, apa sih Mas Dava yang ke rumah PK. Oh iya. Nah, mungkin ada nanti dimasukkan ke dalam pembelajaran ekstra atau apa gitu ya, ada terkait seperti itu. Jadi kita belajarnya tidak hanya di kelas, tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi Tapi di bisa luar. di luar. Entah kita nanti ke rumah teman si A, kita belajar di sana bersama. Nanti kan jadi kita tahu, oh ternyata si A ini kalau di rumah seperti ini. Jadi yang perlu kita lakukan kayak gini. Ataupun nanti kita bisa kayak kemarin kalian yang SKS studi kesehatan sosial itu kan ke beberapa tempat tuh. Nah mungkin nanti ada pembelajaran di Indonesia yang 1 atau 2 kali dalam setahun melakukan itulah. Jadi kita tahu ketika jadi jadi pelaku bullying itu hukumannya akan seperti ini. Ketika nanti jadi korban Dampaknya seperti ini. dampaknya seperti ini. Kita misalkan kita kunjungan ke rumah sakit jiwa atau ke rumah sakit yang menangani tentang anak-anak yang kena psikis, mentalnya. Oh ternyata korban bullying itu bisa sampai seperti ini ya. Oh atau kita berkunjung ke rutan kayak kemarin. Jadi pelaku bullying itu juga bisa masuk penjara loh, nggak cuma kita ditangani di sekolah aja. Nah mungkin kalau pendidikan di Indonesia itu sedikit itu sih, ada pembelajaran di luar kelas atau di luar sekolah seperti itu. Kita kunjungan ke rumah teman, atau misalkan nggak ke rumah teman lah, ke rumah gurunya atau ke lembaga-lembaga sosial seperti itu. Itu sih kalau dari pendidikannya itu. Kalau untuk penanganan bullyingnya itu sih kalau guru dan warga sekolah itu lebih peka lagi lah ketika ada siswanya yang awalnya ceria, awalnya suka ngobrol, suka say hello kok tiba-tiba diam. Nah itu jangan malah digodain, putus cinta ya kamu, kayak gini ya. Nah itu kan anak jadi males. apa sih, aku sudah capek kan gitu-gitu. Tanya aja yang perlunya, kenapa, ada apa. Makanya itu kan Terus ya, pendekatan yang secara terus lanjut itu kan Bu. Jadi biar ada keterhubungan emosional gitu istilahnya. Ikatan Antara emosional. guru sama siswa atau enggak sama teman-teman dan lainnya. Itu sih kalau pendidikan apa lagi ya? Itu sih ya Bu ya. Cuma itu aja sih. Oh ya mungkin ini sih Bu, pas di kelas. Jadi Iya. pas di kelas itu mungkin gurunya itu lebih ngebangun ikatan emosional ataupun hubungan antar teman gitu loh. Iya. Kan rata-rata kan pembelajaran kan ya udah sih guru nulis, nerangin Iya apa sih. gini, ngasih materi, tugas udah gitu. Mungkin gurunya tuh ada guru senam itu juga kan beberapa kan udah mulai nerapin sistem kayak gini sih. Jadi ada games ataupun
banyak-banyak kerja kelompok misalnya gitu. Kan di sini kan rata-rata kayak gitu kan ya. Iya. Jadi apa namanya, hubungan antar siswanya itu kebangun gitu, hubungan pertamanya, sehingga juga dapat mempengaruhi ataupun mengurangi tuh persentase dari terjadinya perundungan ini atau bullying ini. Menurut aku gitu sih. Nah, kan dilihat dari maraknya kasus pembulian di Indonesia, kira-kira hukuman yang pantas bagi pelaku pembulian itu apa? Hukuman nih. Kan biasanya kalau pelaku yang bully ini kalau dihukum penjara juga kan kayak kurang cukup ya, karena kadang itu ada korban yang sampai bunuh diri atau trauma terus sampai akhirnya gila gitu kan, banyak tuh banget korban-korban kayak gitu. Sebenarnya kalau mau ngomongin tentang hukuman nih, apalagi sampai dibawa ke hukum, itu cukup susah ya, cukup kompleks, karena kan harus dilihat dari dia itu apa namanya, menyalahi pasal apa, pasal berapa, jadi benar-benar harus mendetail. Tapi kalau secara garis besarnya aja untuk hukuman yang perlu diterima para pelaku ini, menurut aku sih ini sih, ya tadi tuh ya Bu ya, dilihat dulu apa yang dia lakukan gitu. Kalau misalnya masih di batas wajar nih, misalnya cuman kayak secara psikis aja, cuman apa nggak sampai bener-bener parah kayak apa yang biasanya ini kan kayak ngelokno, ngejek-ngejek atau enggak nyorai atau mengucilkan, itu mungkin bisa apa namanya, dikasih hukuman yang ya hukuman sekolah lah, misalnya dipanggil orang tuanya, terus apa namanya, misal diskors atau apa. Tapi kalau misalnya sudah kerana hukum gitu, udah di luar sekolah nih misalnya ngebulinya, sampai dia motornya dirusakin, alat transportasinya dirusakin, keluarganya diancam atau bagaimana, itu baru sih ada hukum yang berlaku. Tapi untuk menurutku dari segi di sekolahnya aja itu dilihat dulu dia apa namanya, melakukan apa gitu. Terus setelah itu jangan langsung dilepasin, karena biasanya orang yang ngebully kayak gitu udah dimarahin nih misalnya, udah dikasih sanksi bla 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 bla, dilepasin ngelakuin lagi kan biasanya gitu kan ya. Nah, akhirnya tuh makanya itu perlu ada apa namanya? Ada pembinaan secara terus menerus. Akhirnya anak yang pelakunya itu tadi tuh ngerti ya Bu ya. Oh, aku ini ngelakuin hal ini tuh salah. Iya. Aku nggak boleh ngelakuin ini lagi gitu. Itu sih yang harus dilakuin kalau aku. Kalau hukuman sebenarnya kan kita ndak pengen ya kalau sampai ada masalah di sekolah atau masalah yang terkait dengan teman-teman kita di sekolah itu sampai harus ada ke jalur hukum. Iya. Tapi kalau misalkan masih di sekolah seperti Mas Dava ceritakan tadi, mungkin kita bisa bina di lingkungan sekolah dulu, misalkan entah anak itu kita jadikan sebagai volunteer untuk apa tadi namanya, konselor sebaya. Jadi dia yang awalnya jadi pelaku, kita jadikan volunteer lah. Kamu nanti ketika ada temanmu yang seperti ini, silakan kamu yang bantu. Kalau kamu nggak bisa, silakan kamu nanti yang bawa ke guru BK-nya atau ke wali kelasnya, atau kamu yang merekomendasikan anak itu, Bu, anak ini loh seperti ini, kayaknya dia habis ada masalah deh. Nah, mungkin bisa seperti itu ya untuk menindaklanjuti tindakan yang dilakukan sekolah tadi loh. Misalkan sudah ada tindakan tertinggi diskorsing ya, biar sampai anak ini tidak mengulang lagi, mungkin dia bisa jadikan volunteer untuk jadi tutor sebaya teman-temannya. Tapi kalau misalkan sudah sampai di ranah hukum, ya mungkin kita bisa coba untuk ngobrol dengan keluarganya dulu ya, apakah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau apa memang harus di jalur hukum, karena kan pelajar atau anak-anak sekolah itu kan paling tidak kita usahakan untuk tidak sampai menyentuh ke jalur hukum. Tapi kalau memang seperti itu ya kita usahakan untuk berdiskusi dengan keluarganya seperti apa, kira-kira kesalahannya itu seperti apa, dan tidak sih sanksi yang bisa bikin dia kapok, bikin dia jerah, tapi tidak perlu harus sampai ke ranah hukum. Karena kalau sudah di ranah hukum itu sudah bukan tanggung jawab sekolah lagi ya? Bukan tanggung jawab sekolah lagi, enggak sih Mas, masih ada tanggung jawab, cuma nanti akan lebih panjang. Urusannya akan lebih panjang. Apalagi kalau misalkan ini anak baru masuk atau akan lulus kelas 12 itu kan kita juga tanggung jawab sekolah juga kan
cukup besar untuk itu. Jadi sekiranya dikasih hukuman yang apa ya, bikin jera tapi nggak sampai yang kerana hukum Menyentuh juga ke ya. Iya menyentuh sih. ke jalur hukum itu yang sebenarnya Soalnya kita harus pikirkan itu. Soalnya juga nanti kan bisa pengaruh ke nama baik sekolah juga kan ya Bu ya. Betul. Jadi susah ya dia. Jadi kalau mau nyelesain ini Dan juga kalau sudah di ranah hukum ini anak pasti akan dapat sanksi sosial. double sanksi hukum Sanksi dari segi sosial. hukumnya dan juga sanksi sosial dari lingkungannya. Entah itu dari nanti teman-temannya atau dari lingkungan di rumahnya. Betul. Makanya itu kenapa kita kok cegah di situ, jangan sampai ada kerana hukum. Karena kasihan ini nanti. Sebenarnya ya kasihannya kita itu dari segi nanti setelah dari sananya. Itu sih. Mungkin kalau hukuman itu kita juga masih memikirkan ya di Susah ya, tim Bu, ya. sekolah dari sekolah juga masih memikirkan gimana ya hukuman atau bukan hukuman sih ya, maksudnya sanksi. Iya. Sanksi yang tepat untuk para pelaku bullying itu seperti apa? Karena kan pelaku bullying ini ketika ada hukuman atau dia dapat sanksi, ya udah dia mikirnya ya wes sebatas itu aja, aku dapat sanksi, nanti selanjutnya pasti dibiarin lagi. Susah ya soalnya apa ya, bully pokok pelaku itu kan dari dalam hati ya Bu. Ya. Jadi buat ngelepasin rasa dia untuk nggak ngebully itu susah gitu. Kadang itu dia udah kemakan ego. Dia kan Betul. kadang itu kan ada anak yang ngebully kan cuman karena pengen keren aja kan. Sok-sokan cari muka, ada cewek cari muka, rame akhirnya bla 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 akhirnya ngebully. Atau enggak emang dia punya masalah dan masalah di keluarga akhirnya dia ngelampiasin. Makanya tuh dari akarnya saja tuh udah banyak gitu, asal mulanya tuh udah banyak. Jadi bener-bener susah banget ya Bu ya untuk nyari akar permasalahan ini, terus buat nyelesain ini tuh susah. Jadi bener-bener harus ada, menurut aku itu harus ada penanganan yang intensif ya Bu. Bener-bener betul, harus untuk pelakunya dibimbing pelan-pelan, bener-bener agar sampai 100% hilang gitu. Atau paling nggak kita ketemu lah akan masalahnya atau titik awalnya itu apa. Bahkan buat nyari itu aja susah ya Bu ya. Kita harus nelusuri banyak. Harus Apa ya, ibaratnya kalau kita buka kulit bawang itu lapisannya banyak. Ya, harus bener-bener sampai dalam sampai bawahnya. dalamnya. Nah menurut ini pembawa acaranya ini sering melihat itu nggak bullying di sekolah atau enggak di sekitar kalian? Kalau aku sendiri ya, Heeh. itu menurutku ada ya, mungkin beberapa. Heeh. Tapi anak itu kayak gak sadar bahwa dia itu sedang membuli gitu loh. Oh iya, rata-rata Kadang-kadang kayak Bu, ya. gitu. Apalagi kalau yang dibully itu anak yang mohon maaf ya kayak berkebutuhan khusus gitu kan. Apalagi anaknya kalau kan anak berkebutuhan khusus kan otomatis tidak bisa melawan ya kan. Betul. Iya. Nggak ngerti kan dia soalnya. Bu, ya. Ya kalau anak berkebutuhan khusus kan ketika dia jadi korban kan ya merasa bahwa teman-temannya ini mau bermain sama dia, ya padahal kan teman-temannya ini sedang bully dia. Nggak tahu itu kan. Tapi alhamdulillahnya di Semam ini kan cukup istilahnya bisa dikit ya Bu ya. Sudah terhitung dikit sih. Masih bisa Masih ditangani bisa, lah. ya. Bukan suatu hal, masih belum sampai ke ranah yang Oh, jangan sampai benar-benar dong. serius. Jangan sampai Alhamdulillahnya. masalah. Alhamdulillahnya itu kan juga karena ada dari support dari BK juga kan Bu. Nah, makanya Terus- tuh teman-teman sekolah di Semam 1. Oh, Promosi. terus teman-teman kalian juga kan sudah mulai tahu nih, oh ternyata temanku di sini ada yang berkebutuhan khusus juga. Iya. Jadi kita harus lebih istilahnya perhatian kita lebih ke mereka. Karena kan ketika teman-teman kita yang ya diberikan kesempurnaan Allah kan tahu kan, oh aku lagi dibully nih, aku harus menghindar. Tapi kan anak-anak yang khusus itu kan atau anak istimewa itu kan enggak tahu. Jadi kita yang harus ngingetin. Misalkan ada teman-temanmu yang berkebutuhan khusus itu dibully. Jadi kita harus ngingetin, kamu kesana aja balik ke kelas. Karena kita kalau sudah kalah power sama pelakunya, kita enggak bisa Membantu. ibaratnya ngelawan pelakunya. Jadi lebih baik kita nyelamatin korbannya Betul, aja. betul. Ya itu sih alhamdulillahnya di Semam ini kan anak-anak juga pada membaur kan sama ada anak yang berkebutuhan khusus itu anak-anak alhamdulillahnya tetap saling ya temenan sama Iya, lain ya Bu, sama ya, enggak. alhamdulillahnya. Maksudnya enggak ada sampai
harus dibully, Bully, harus ya. dia disudutkan atau bahkan dia dimanfaatkan, disuruh-suruh, dimintain uang itu Ya, enggak enggak ada. ada sih. Malah- Alhamdulillahnya enggak ada. Malah kan juga sering kalau ada kerja kelompok kan tetap diajak, atau enggak liburan kelas atau bakar-bakar kelas itu kan biasanya tetap kadang itu tetap Bukan diajak. bakar-bakar kelas, bakar-bakar Bakar satu satu kelas ah. ya, itu kan tetap diajak kan ibu ya biasanya. Maksudnya kalau ada event-event per kelas gitu atau kerja kelompok gitu, mereka tetap di include gitu loh, tetap Ya. dimasukkan gitu. Alhamdulillahnya akhirnya di sini bullying di Semam sih menurut aku sih sangat minim ya Bu ya. Mungkin ya tadi itu beberapa ada anak yang masih belum tahu aja, Ya. kurangnya edukasi aja mungkin sih. Itu aja sih ya. Justru malah kita tahu misalkan ya ada temennya yang digudoh itu dari anak-anak yang khusus itu sih. Misalkan ada yang bilang, Bu anak ini loh seperti ini. Nah kenapa kok kita tidak belajar dari mereka? Kita jadi lebih peka kepada Iya. teman-teman atau lingkungan sekitar kita bahwa oh teman kita lagi ada masalah nih, lagi digudohi atau lagi diejain sama yang lainnya. Kadang nggak segan-segan negur juga kan dia ya Bu ya, beberapa anak-anak itu. Soalnya aku sering nemu gitu kan, memang sih emang lagi bercanda aja. Cuma mohon maaf anak yang berkebutuhan khusus ini bener-bener langsung rela buat ngenegur, jangan gitu, nggak baik gini. Berarti kan kita kalah gitu sama dia. Dia tuh udah punya awareness lebih daripada kita gitu. Itu ya Bu ya. Gitu. Iya, jadi kan kita paling nggak sama-sama belajar lah, kita belajar dari mereka, mereka juga memberikan dampak yang baik buat kita. Itu aja sih. Mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan? Udah. Barangkali ini ada Bu Niha ingin tanyain nggak? Ingin Oh enggak sih, menanyakan? sedikit. Kalau misalkan kalian ada di posisi sebagai korban, kira-kira apa yang bakal kalian lakukan? Kalau gimana? Kalau aku ya, mungkin aku bakal, kan setiap orang tuh kayak berbeda-beda ya. Mungkin aku kayak bakal speak up gitu loh, kayak gitu. Kalau aku nggak nyaman dibully kayak gitu, aku mungkin kayak gitu. Sama yang Kalau aku sih lebih ke ngomong ke teman sih, bukan kalau langsung bilang ngomong langsung kayak gak bisa, jadi lebih ke ngomong ke temen kalau bahwa aku tuh gak nyaman atau aku lagi dibully atau dijelek-jelekin sama orang gitu mungkin. Emang sih. ya semoga ada 100 orang kayak mereka ya Dava ya, berani ngomong. Berani ngomong kalau mereka dibully. Nah, soalnya rata-rata kan banyak orang yang dibully itu kan diam gitu. Ya. Sama kayak aku gitu kan. Aku selama di rundung itu bener-bener nggak berani ngomong, soalnya Ya, jelas pasti itu. soalnya karena takut. Nah, tapi karena ada, semoga ya ini yang konselor sebaya itu bisa diterapin atau enggak, seenggaknya lebih populer lah untuk diterapin. Menurut aku itu bener-bener ngebantu banget sih, soalnya rata-rata anak-anak itu kan mereka tuh maunya cerita kan cuma sama temennya doang kan. temen Kalau terdekat. masih sama guru kan dia masih takut-takut ya Bu ya kadang ya. Akhirnya karena ada konselor sebaya ini, permasalahannya itu setidaknya akar permasalahannya itu lebih cepat untuk diselesaikan gitu ya Bu. Iya sih, semoga aja ada 100 orang kayak kalian di Amin, amin. Semam aja lah, semoga ada 100 orang kayak kalian. Di Semam lah banyak Jadi gitu. yang bukan korban ataupun jadi yang melihat Iya, penonton pasifnya itu berani ngomong. Soalnya itu sih kuncinya yang berani ngomong ya Bu ya. Yang benar-benar punya itikat buat Iya, untuk apa ya? menegur orang yang membuli. Dan punya niatan hati untuk bullying ini memang harus Diselesaikan. diputus ya. Soalnya itu sih ya, awareness-nya itu tadi benar-benar harus dibangun. Oke. Jadi ini udah sampai di ujung podcast hari ini ya. Terima kasih buat Bu Niha dan juga Kak Dava yang udah menyempatkan. Iya. Dan intinya bullying itu tidak pantas dilakukan karena dapat membawa dampak negatif bagi korban. Betul. Korban dan juga pelaku ya. Iya benar. Dua-duanya dapat dampak yang Cukup buruk. Ya, gitu ya teman-teman. Jangan bully, kurangi bullying, jangan lupa masuk Semam 1. Iya.
kurangi bullying, jauhi Bukan bullying, bukan jauhi kurangi ya. Iya, Jauhi. jauhi bullying, Kalau dekati kurang, Islam 1. Deh, itu aja. Oke, terima kasih juga udah diundang teman apa namanya dari bidang mana ini? Tahu ini advokasi dan PIP. Oke, Tahu. terima kasih sudah mengundang saya dan Bu Niha di acara ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Keren. Terima kasih Bye-bye. banget kakak dan juga Niha. Sama-sama. Sampai jumpa di episode tahu selanjutnya. Nun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dina. Sama-sama. Sudah, Pak, dibuatin ya, Pak.